kami mahasiswa dari D3 Kesekretariatan. Saya Safina Medarlani. Saya Dina Wulandari. Saya Imadan Narajugo. Saya Ratna Nurulagari. Saya Lailatul Harjo. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai kecerdasan emosi dan empati di tempat kerja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan emosi dan empati secara umum, serta mengapa kecerdasan emosi diperlukan dalam dunia profesional. Yang pertama yaitu kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali diri sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan orang lain, serta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Seseorang dengan kecerdasan emosional yang berkembang dengan baik kemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu menguasai kebiasaan berpikir yang mendorong produktivitas. Sementara itu, empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta perspektif orang lain. Dalam dunia profesional, kecerdasan emosi kritis karena memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan efektif, membantu hubungan yang sehat, dan menangani konflik, kemampuan untuk mengelola stres, berkomunikasi dengan baik, dan memahami emosi rekan kerja dalam meningkatkan kinerja tim dan produktivitas secara keseluruhan. Empati membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kolaborasi yang lebih baik antar anggota tim. Untuk mengelola emosi di tempat kerja, teman-teman dapat mencoba beberapa strategi berikut. Yang pertama, pahami emosi Anda. Meningkatkan kesadaran terhadap emosi yang Anda alami dapat membantu Anda lebih baik mengelolanya dan identifikasi apa yang memicu emosi tersebut. Yang kedua, istirahat dan atur nafas. Ketika merasa tertekan, berikan diri Anda istirahat sebentar. Lakukan latihan pernapasan untuk menenangkan diri. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain. Berbagi perasaan dan pengalaman dengan rekan kerja atau atasan bisa membantu meredakan tekanan dan memberikan perspektif baru. Yang keempat, atur prioritas dan tugas. Membuat daftar prioritas dan mengatur tugas dapat membantu mengurangi beban kerja, menghindari kelebihan beban, dan mengurangi stres. Lalu yang kelima, berlatih empati. Cobalah untuk memahami perspektif rekan kerja dan atasan. Hal ini dapat membantu Anda mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan di tempat kerja. Yang keenam, hindari konflik tanpa arti. Pilih pertempuran Anda jika mungkin, hindari terlibat dalam konflik yang tidak perlu dan fokus pada solusi daripada masalah tersebut. Yang ketujuh, ambil istirahat. Sisihkan waktu untuk beristirahat sejenak, berjalan-jalan atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Dapat membantu Anda ini untuk mengurangi stres. Yang terakhir, berlatih manajemen waktu. Mengelola waktu dengan baik dapat membantu mencegah tekanan yang tidak perlu. Tentukan batas waktu untuk tugas-tugas dan prioritaskan pekerjaan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mengelola emosi tersebut. Penting untuk menemukan strategi yang sesuai dengan kepribadian dan situasi Anda sendiri. Kecerdasan emosional atau dikenal sebagai emotional quotient adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, dan mengekspresikan perasaan. Bila dikelola dengan baik, kemampuan ini dapat membantu dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan mengembangkan pola pikir yang jernih. Terbukti nih bahwa karyawan maupun pemimpin dengan keterampilan sosial yang hebat mampu membangun hubungan dengan rekan kerja. Mereka mampu menyampaikan ide-ide secara efektif. Orang-orang dengan keterampilan sosial yang baik tidak hanya pemain tim yang hebat, tapi
juga mampu mengambil peran sebagai seorang pemimpin ketika dibutuhkan. Selain itu, dapat mengasah empati. Orang-orang yang cerdas secara emosional pandai menebak perasaan orang lain dan memahami apa yang sedang terjadi. Mereka yang demikian juga tahu nih bagaimana respon segala sesuatu sesuai dengan kondisi. Di tempat kerja, empati memungkinkan Anda memahami dinamika yang berbeda antara rekan dan atasan. Hal ini juga memungkinkan Anda mengenali siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, perasaan, serta interaksi yang muncul. Setiap orang tentu memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Kecerdasan emosional dapat dipengaruhi oleh cara bertindak dan cara berpikir untuk mengatasi situasi. Berikut ini faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional adalah kesadaran diri atau kemampuan diri untuk memahami emosi yang ada dalam diri sendiri. Kesadaran diri biasanya meliputi suasana hati, nada suara, dan bahasa tubuh. Faktor yang kedua yaitu cara mengatur diri. Seseorang yang dapat mengatur diri dengan baik biasanya dapat juga mengatur dan mengelola emosinya dengan baik, karena mereka memahami tindakan apa yang harus diambil untuk menghadapi berbagai situasi yang dapat mempengaruhi suasana hati. Faktor yang ketiga yaitu motivasi, yang mana motivasi dapat mempengaruhi kecerdasan emosional adalah motivasi atau sebuah proses yang dapat mengarahkan dan mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuannya. Motivasi ini menjadi salah satu faktor karena dapat memungkinkan seseorang untuk tetap setia pada tujuan meskipun dilanda masa-masa sulit yang dapat menghancurkan tujuan mereka. Faktor yang keempat yaitu sikap empati yang dimiliki. Sikap empati yang dimiliki mengacu pada bagaimana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan emosi yang lain. Terkadang orang memiliki kecerdasan emosional dapat membedakan mana emosi yang bercanda dan serius. Yang terakhir yaitu cara bersosialisasi. Cara bersosialisasi juga dapat mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi lebih mudah untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Setelah kami bertemu dan berbincang mengenai kecerdasan emosional dengan narasumber yang merupakan salah seorang pegawai di Disperindak Jember, kelompok kami berpendapat bahwa dalam dunia kerja, stabil atau tidaknya kecerdasan emosional dan empati merupakan aspek yang paling penting dalam mempengaruhi kinerja seseorang dari waktu ke waktu. Apabila dapat mengontrol kecerdasan emosional dengan baik, maka seorang pegawai akan dapat berinteraksi dengan efektif, dapat juga membangun hubungan kerja yang sehat, dan pastinya dapat memecahkan konflik dengan tenang dan penuh solusi. Lalu narasumber berkata bahwa fisik yang sehat belum tentu emosionalnya terjaga. Singkatnya, bukan hanya kesehatan fisik saja yang perlu diperhatikan, kecerdasan emosional pun harus dirawat dan diperhatikan seiring dengan kesehatan fisik. Kecerdasan emosional telah berevolusi dari soft skill menjadi kompetensi penting yang membentuk hubungan di tempat kerja, kerja tim, dan efektivitas kepemimpinan. Dengan memupuk kecerdasan emosional di tempat kerja, organisasi dapat menumbuhkan budaya empati, pengertian, dan saling menghormati. Ketika kecerdasan emosional menjadi bagian integral dari lingkungan kerja, hal ini memperkuat moral, keterlibatan, dan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan, sehingga berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih positif, produktif, dan harmonis. Merangkul kecerdasan emosional bukan hanya masalah pertumbuhan individu, namun juga investasi kolektif yang membuka jalan menuju kesuksesan berkelanjutan dalam dunia kerja yang dinamis. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.